Oh iya Pak, tadi Oh saya mute iya, karena itu ada yang nutupin Mbak. Nah ini juga studi lagi kelayakan teknis dan non teknis. Artinya dari kelayakan teknis itu adalah studi identifikasi potensi itu berdasarkan barometernya, parameternya, kuantitas teknis yang dapat menentukan apakah lokasi potensi tersebut bisa memenuhi untuk bisa dibuatkan standar layak secara aspek teknis atau tidak. Terus berdasarkan standar layak tersebut, baru direncanakan pembangunan PLTMH yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bisa masyarakat, bisa memang bantuan dari pemerintah atau macam-macam. Yang penting ada kesepakatan dari tim ya, tim studinya atau masyarakatnya. Biasanya kalau PLTMH itu dibuat untuk masyarakat yang jangkauannya untuk di listrik itu agak sulit sehingga dibuat. Kalau yang non teknis itu ya salah satu kriterianya persyaratan secara aspek non teknis itu bisa karena pengalamannya, terus banyak lah, terus biayanya, terus eh, administrasi lah, administrasi ya, pelatihan untuk membuat suatu PLTMH yang bisa diterima oleh masyarakat sekitar dan bisa digunakan oleh halayak masyarakat sekitar harapannya. Nah, ini banyak termasuk biaya, termasuk eh, akses jalan yang kadang-kadang sosial budayanya juga perlu diperhatikan. Karena nanti juga jangan sampai memasang PLTMH di suatu daerah ternyata bisa bertentangan dengan budaya di wilayah daerah tersebut. Ini juga aspek non teknisnya termasuknya seperti itu. Lantai, malam laku. Nah, nah, ini lingkup yang digambarkan pada Mas Ringan ini ada bukunya sebenarnya. Saya itu punya tapi terlalu besar jadi kalau di kiri nggak cukup di kompres juga. Nah, bikin membuat PLTMH itu lebih banyak ke urusan sipilnya, sebenarnya sipilnya dulu. Sipil yaitu tentang hidrologi. Hidrologi itu adalah ilmu tentang sipil tapi yang berbicara tentang air, termasuk airnya mencukupi, airnya baik atau tidak, gitu. Airnya kurang bagus juga, terlalu banyak kandungan kadang-kadang berbicara kandungan eh, kimianya juga ada yang memperhatikannya itu. Karena hubungannya nanti dengan ke lifetime untuk karat pipa, terus turbin, kalau yang bukan yang pakai logam, terus juga jatuh airnya, debit airnya seperti itu. Terus sipil, nah sipil pembangunannya ini ya juga untuk bendungan, ya, membendung, ini banyak sekali. Sementara kalau mechanical electrical ini biasanya hanya di sekitar pembangkit dari turbin air ya, macam-macam turbinnya bentuknya, terus sampai ke generatornya, terus ke panelnya, sampai ke beban dan termasuk juga di peralatan-peralatan yang menjaga kontinuitasnya tegangan dan frekuensi itu penting itu di mechanical electrical. Jadi seperti pengalaman saya yang ada di PLTMH Minggir, Minggir itu daerah Godean ya. Nah Minggir itu beda ya, Minggir ya. Di Dungrong itu di sana itu ada kekurangan alat satu yang saya minta untuk bisa diberikan oleh dibelikan oleh
Dinas SDM tentang APR-nya, Automatic Voltage Regulator. Nah, kalau tidak ada itu, ada perubahan beban, di situ tegangannya turun, atau nanti pas lepas beban naik, jadi nggak pernah stabil. Makanya saya usulkan untuk itu, tapi atau sekarang belum ngecek dibuatkan, dan ternyata APRT juga harganya juga mahal. Nah, di desanya di bebannya itu ada dua line, yaitu line satu dari PLN yang di rumah ya, dan yang satu dari PLTMH Minggir. Jadi dua line. Saya tanyakan ke masyarakat, kok kenapa dua line? Nah, ternyata PLTMH yang di ini tuh nggak boleh dipakai untuk beban yang tersifatnya induktifnya terlalu tinggi, yaitu seperti kayak kulkas, motor, pompa gitu. Hanya untuk penerangan. Oh, kenapa harusnya bisa? Salah satunya itu keajekan tegangannya yang repot. Saya cek di apa pembangkitnya ternyata masih kurang. Nah itu dulu saya juga nggak tahu siapa yang merancang. Ternyata belum punya alatnya APR-nya, Automatic Voltage Regulator, termasuk juga pengaturan frekuensi supaya aja. Jadi memang nggak mudah untuk diberikan ke masyarakat karena memang itu eh, cukup ya terutama untuk biayanya gitu. Biaya dan sebenarnya biaya utama. Jadi terjadi seperti itu karena bukan dari PLTMH dimasukkan ke trafo naik tegangan atau trafo kayak seperti pembangkit secara umumnya yang kalau di pembangkit secara umum kan dari pembangkit nggak langsung ke beban tapi ke trafo penaik tegangan terus nanti penurun tegangan dari itu kan penurun tegangan itu. Nah kalau di PLTMA nggak sampai ke situ, biasanya dari ini ke panel listrik langsung ke beban. Nah ini resikonya juga ada karena keajekan di dalam pengoperasian beban yang membuat tegangan atau daya terjadi loss, rugi-ruginya cukup tinggi sehingga kurang sempurna juga hasilnya. Nah, ini kelayakan yang otomatis diantaranya adalah aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, terus keberlanjutan. Nah, ini yang penting itu keberlanjutan. Keberlanjutan itu setelah ada itu bisa dipakai terus enggak? Terus enggak bisa dipakai. Kebanyakan kalau udah listrik masuk dari PLN, berhenti mereka. Makanya PLTMA itu lebih cocok memang digunakan untuk desa-desa yang memang belum terjangkau ke ya belum terjangkau oleh listrik PLN. Kalau terjangkau listrik PLN, masyarakat sudah nggak akan berpikir untuk suruh merawat walaupun gratis. Apalagi sifatnya biaya PLN itu kalau untuk masyarakat biasa sifatnya subsidi. Makanya kan biaya PLN kan yang bagi 450 VA kapasitasnya itu di sebulan hanya maksimal paling 20.000. Kan murah kan? Uang jajan masnya juga sisa sebulan. Kalau yang 900 ya paling 300.000. Tapi kalau udah 1.300 ke atas, nah itu udah bukan subsidi, bukan subsidi. Nah, repotnya di situ. Ini yang penting keberlanjutannya. Terus lingkungannya menerima enggak? Ada ini ya kalau ini kan enggak pencemarannya bisa dikatakan tidak banyak, tidak ada pencemaran gitu. Kecuali kalau sifatnya ini. Jadi hampir di lingkungan tuh dipersilakan aja nggak terlalu berat lah untuk izin-izinnya. Selanjutnya, naik lagi ya. Nah ini salah satu mencoba-coba untuk pengukuran debit minimum yang mengalir pada saluran air. Cobaan caranya
Ada yang pakai alat langsung itu, ada juga pakai teori secara manual, itu manual. Nah, ini kriteria kelayakan itu yang penting dari rumus ini